integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi dalam bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama normatif, yang kedua fungsional, dan yang ketiga koersif. Normatif, bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mempersatukan masyarakat. Bentuk integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi masing-masing pihak, maka integrasi terjadi. Bentuk integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Beberapa proses integrasi adalah akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Akulturasi merupakan penyatuan dua kebudayaan yang berbeda, namun masing-masing kebudayaan masih mempertahankan ciri khasnya. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan dan meleburkan batas-batas perbedaan menjadi satu kesatuan. Akomodasi merupakan usaha untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Beberapa faktor integrasi yaitu toleransi, saling menghargai, persamaan unsur kebudayaan, adanya musuh bersama dari luar, perkawinan campuran, kesempatan ekonomi seimbang, dan juga sikap terbuka dari golongan berkuasa. Syarat integrasi menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimbuff, yang pertama, masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus mengenai norma dan nilai sosial. Yang ketiga, norma dan nilai sosial tersebut menjadi aturan baku. Selanjutnya, syarat integrasi menurut R. William Liddell. Yang pertama, mayoritas masyarakat menyepakati batas-batas teritorial sebagai suatu kehidupan politik, dan yang kedua, mayoritas masyarakat menyepakati struktur pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku di wilayah teritorial. Reintegrasi sosial. Menurut pendapat Sujono Sukanto, reintegrasi sosial adalah proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Faktor penyebab reintegrasi sosial. Yang pertama, perubahan sosial. Yang kedua, melemahnya norma-norma dan nilai-nilai. Yang ketiga, iklim globalisasi. Adapun contoh reintegrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hadirnya angkutan umum berbasis internet atau online. 2. Melakukan musyawarah. 3. Kembali memfungsikan lembaga negara. 4. Tidak main hakim sendiri. Definisi metode pemetaan. Pemetaan sosial atau social mapping merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik yang melibatkan pengumpulan data dan informasi masyarakat yang memuat profil dan masalah sosial di dalamnya. Tujuan dari metode penelitian: 1. Tersusunnya indikator bobot masalah dan jangkauan fasilitas pelayanan sosial dalam kegiatan penguatan. 2. Diperolehnya peta digital sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial. 3. Diperolehnya peta tematik dengan sistem SIG sehingga diketahui berbagai pengaruh budaya luar. 4. Tersusunnya prioritas rencana program penguatan berdasarkan jenis masalah dan wilayah komunitas yang ada pengaruhnya dari budaya luar. Kelebihan, mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di daerah yang diteliti. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara modal sosial dan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti. Yang ketiga, merumuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di daerah yang diteliti. Kekurangan: pertama, lembaga harus mempunyai aturan. Yang kedua, tidak bisa mengubah lembaga. Yang ketiga, modal sosial lemah.
Yang pendekatan pemetaan sosial, survei formal 1. Metode 2. Mengumpulkan informasi standar dari sampel. Pemantauan cepat atau rapid appraisal, cara yang cepat dan mudah untuk mengumpulkan informasi mengenai pendengar, serta memasukkan populasi responden mengenai kondisi geografis dan sosial ekonomi. Yang terakhir, partisipatoris, yaitu proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Langkah dari metode pemetaan. 1. Menyusun desain dan pengorganisasian. 2. Menyiapkan instrumen. 3. Uji coba instrumen secara internal. 4. Praktek pengumpulan data dan informasi. 5. Diskusi temuan lapangan. 6. Analisis data dan informasi. 7. Penyimpulan tentang keragaman sosial. 8. Mengomunikasikan hasil pemetaan sosial. Output pemetaan sosial. 1. Data demografi. 2. Data geografi. 3. Data psikografi.